Ya, baik. Sudah muncul ya adik-adik untuk PowerPoint-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada hari ini Bu Martina akan menjelaskan tentang aplikasi bioteknologi di bidang kesehatan. Ya. Jadi di biologi dasar di sini juga ada satu topik yaitu tentang bioteknologi, di mana bioteknologi ini merupakan suatu teknologi yang dia memanfaatkan makhluk hidup, ya utamanya mikroorganisme, tumbuhan, hewan, ya untuk memproduksi suatu produk tertentu. Kalau kita di bidang kesehatan, tentunya nanti produknya adalah bisa obat-obatan, antisera atau bahan diagnostika, ya. Nah, jadi di dalam hal ini kita memanfaatkan jasa-jasa makhluk hidup mulai dari mikroorganisme seperti bakteri, virus ya, kita manfaatkan jasa-jasanya atau aktivitasnya. Selain itu juga tumbuhan dan hewan untuk apa? Untuk memproduksi suatu produk ya. Produk ini dalam hal ini kita di bidang kesehatan bisa berupa obat-obatan, bahan terapi, vaksin, antisera ataupun bahan diagnostika. Di bidang bioteknologi farmasi, ya di bidang farmasi, bioteknologi ini tentunya nanti fokus kepada pembuatan produk-produk farmasetika, ya seperti produk protein, produk gen atau sel yang nantinya tentu dimanfaatkan untuk terapi dan pengobatan. Ya. Nah, sejarah perkembangan bioteknologi ini juga cukup panjang ya, adik-adik, mulai dari bioteknologi sederhana, mungkin yang kita kenal pembuatan tempe, tape, cuka, ya, dan lain-lain, melalui proses fermentasi, ya ini termasuk bioteknologi, tetapi masih generasi pertama ya, yang sederhana. Kemudian berkembang lagi ke generasi keduanya. Ke generasi keduanya ini prosesnya berlangsung dalam keadaan steril, misalnya bahan-bahan kimia seperti aseton, etanol itu diproduksi juga dari proses fermentasi, yaitu dalam teknologi bioteknologi ini. Lalu yang ketiga yaitu generasi ketiga ya. Generasi ketiga ini lebih maju lagi. Prosesnya dalam keadaan steril ya. Kalau yang dua tadi dalam keadaan tidak steril ya. Kalau yang ketiga ini dalam keadaan steril. Peristiwa ini merupakan bentuk fermentasi di tempat tertutup sehingga tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme lainnya. Misalnya produknya ada antibiotik ya, mungkin adik-adik tahu seperti penisilin ya, itu diproduksi secara bioteknologi. Dan juga ada hormon ya. Hormon-hormon selain diproduksi oleh manusia, kita bisa memproduksi hormon itu di skala laboratorium. Contohnya nih yang gampang, ada orang yang kekurangan hormon pertumbuhan ya, dia mengalami kretinisme, kekerdilan, jadi membutuhkan hormon pertumbuhan gitu, growth hormone bisa disuntikkan. Nah, untuk membuat growth hormone ini kita bisa sintesis di laboratorium. Kemudian era yang keempat ya, yang modern, ini bioteknologinya dicirikan dengan teknik yang namanya teknologi DNA rekombinan dan rekayasa molekul. Jadi kita nanti memodifikasi gen-gen yang ada di dalam tubuh kita untuk memproduksi protein yang kita inginkan ya. Nanti contoh-contohnya akan kita bahas di bawah. Jadi lebih ke generasi keempat ini lebih ke biomolekular ya, yang mana nanti bahannya bisa berupa DNA, gen ataupun protein gitu ya. Produk-produknya misalnya apa saja? Ada insulin ya, insulin yang diberikan pada orang diabetes mellitus yang diinjekkan itu juga merupakan produk dari bioteknologi. Kemudian ada beberapa protein seperti sitokin ya, pada sistem imun ini ada interferon. Lalu juga ada antibodi ya, antibodi itu kan satu bentuk pertahanan tubuh di dalam tubuh manusia, tetapi kita juga bisa nih memproduksinya di skala laboratorium. Nanti teknologinya adalah berupa bioteknologi ini adik-adik. Nah, jadi bioteknologi ini sudah berkembang sejak sebelum Masehi ya, misalnya dalam pembuatan anggur, tape, bir ya, itu menggunakan ragi, ini sudah lama sekali. Kemudian berkembang terus ke tahun 1500-an, tahun 1900-an, sampai ke yang terbaru tahun 2000-an ini, ke generasi keempat, yaitu menggunakan teknik DNA rekombinan, atau kita mengoptimalkan fungsi dari gen ataupun DNA untuk
memproduksi protein yang kita inginkan. Misalnya pada suatu penyakit tertentu tidak punya protein tertentu, maka kita buat dalam skala laboratorium untuk nanti diinjekkan. Contohnya pada orang diabetes mellitus tipe 1 itu kan dia tidak bisa memproduksi insulin dengan baik. Maka dari itu nanti kita ambil isolasi gen pengkode insulin dari orang yang sehat, kemudian kita lakukan teknik DNA rekombinan, ya, kita produksi insulin, protein insulin di laboratorium, lalu setelah diproduksi nanti akan diinjekkan kepada pasien yang membutuhkan. Nah, bioteknologi ini sangat luas penerapannya, ya adik-adik, mulai dari bidang agriculture, ya, pertanian, ya, kemudian industri, dan juga tentu di bidang kesehatan. Ya, kesehatan juga sangat luas sekali, tidak hanya untuk terapi tapi juga ada yang untuk diagnosis. Kalau kita farmasi berarti lebih kepada produk-produk yang digunakan untuk terapi. Nah, bioteknologi yang modern ini adik-adik menggunakan teknik biomolekular. Jadi kita memanfaatkan gen di sini untuk memproduksi suatu protein tertentu, ya. Bisa kita modifikasi, kemudian kita masukkan ke suatu plasmid yang namanya dia termasuk dalam vektor, kemudian kita produksi di skala laboratorium. Obat-obatan biofarmasetika yang dia merupakan produk dari bioteknologi ini memiliki keunggulan, yaitu dia lebih spesifik pada target yang kita inginkan atau kita bisa memproduksinya. Misalnya protein dalam tubuh kita, ya, insulin itu kan tidak bisa disintesis dari bahan alam, dari tumbuhan, ya, ataupun kita dapat dari hewan, tidak bisa. Yang itu pun kalau misalkan hewan mungkin punya, ya, tapi tidak seperti yang dimiliki oleh manusia. Sehingga kita harus membuatnya itu dari kita mengisolasi gen dari manusia juga lalu kita produksi. Jadi dari manusia untuk manusia, ya, seperti itu. Yang itu kita tidak bisa gantikan dengan bahan alam ataupun obat kimia sintesis. Ya, itu keunggulan daripada terapi-terapi yang merupakan produk dari bioteknologi yang disebut dengan biofarmasetika, ya. Kalau di Indonesia ini pabrik yang aktif seperti Bio Farma, ya, Adik mungkin baru-baru ini sudah mulai banyak mengenal karena Bio Farma banyak berbicara tentang vaksin di situ, kemudian juga sedang membuat vaksin merah putih, ya, untuk COVID-19. Nah, pabrik Bio Farma inilah yang banyak memproduksi obat-obatan dengan teknik bioteknologi. Untuk aplikasi bioteknologi di bidang kesehatan ini ada 6, ya, yang mau saya sampaikan di sini. Yang pertama teknologi DNA rekombinan, ya, yang kedua biosimilar, yang ketiga antibodi monoklonal, yang keempat stem cell, terapi gen, dan yang terakhir adalah vaksin, antisera, dan bahan diagnostika. Nanti mungkin di sekitar semester 5 atau 6 itu ada mata kuliah bioteknologi, adik-adik itu di situ lebih detail lagi mengenai bagaimana cara pembuatan terapi-terapi ini. Nah, untuk sekarang kita sekilas mengenal dulu, ya, apa itu jenis-jenis terapi bioteknologi. Yang pertama adalah teknologi DNA rekombinan, ya. Teknologi DNA rekombinan ini adik-adik dasarnya adalah rekombinasi, ya. Kalian mungkin minggu kemarin kita bahas tentang mutasi. Mutasi itu merupakan adanya perubahan urutan basa nukleotida yang ke arah gangguannya atau penyakit. Tapi kalau rekombinasi itu adalah suatu proses perubahan molekul DNA, ya, perubahan urutan polinukleotida yang mengarah kepada suatu proses perbaikan atau adaptasi. Jadi kebalikannya. Kadang-kala kan kita dalam proses kehidupan kita itu ada satu tahap yang membuat kita harus beradaptasi. Contohnya dengan adanya virus baru. Nah, tubuh kita harus beradaptasi. Di sini terjadilah proses rekombinasi itu, gitu, ya. Nah, dan dari prinsip inilah yang kemudian digunakan di skala laboratorium untuk membuat suatu produk protein, begitu, ya. Jadi teknologi DNA rekombinan ini merupakan kumpulan teknik atau metode yang digunakan untuk mengkombinasi gen-gen secara buatan untuk memproduksi suatu protein yang kita inginkan, ya. Nah, untuk prinsipnya, step-stepnya di sini, ya, mungkin saya beri penjelasan skematis, ya. Jadi untuk membuat teknologi DNA rekombinan, yaitu suatu protein yang nantinya akan digunakan sebagai obat, ya, contohnya insulin misalnya, itu kita harus punya dulu gen yang mau kita
produksi. Misalnya tadi insulin, kita butuh nih protein insulin, maka kita harus punya gen pengkode insulin, nih yang warna biru. Gen pengkode insulin ini diambil dari sel beta pankreasnya orang yang sehat gitu ya. Kalau orang yang sakit DM kan tentu tidak punya ya, kita ambilnya dari orang yang sehat. Kemudian selain gen, kita juga harus menyiapkan yang namanya plasmid. Plasmid itu adalah DNA sirkuler atau yang berbentuk bulat dari bakteri. Jadi plasmid ini fungsinya nanti adalah untuk membantu replikasi dari gen yang mau kita inginkan gitu ya. Kemudian dari gen yang kita inginkan tadi, kita nanti akan sisipkan ke plasmid ini. Gunanya apa? Nanti ketika plasmid ini nanti bereplikasi atau mengganda, maka si gen ini juga akan mengganda. Jadi lebih banyak. Kemudian dari plasmid ini disebut vektor. Adik-adik, vektor itu pembawa. Jadi plasmid ini fungsinya membawa gen yang mau kita inginkan untuk memproduksi protein. Kan kita sudah belajar sintesis protein tuh kemarin, bahannya kan DNA atau gen. Kemudian produknya adalah protein melalui proses transkripsi dan translasi. Setelah itu plasmid ini akan dimasukkan ke dalam suatu kompeten sel. Biasanya yang digunakan ada sel bakteri ya, yang paling banyak. Sel tumbuhan juga bisa digunakan ya. Nah, fungsinya ada apa? Bakteri ini nanti kan dikultur di suatu kultur bakteri, kemudian dia akan tumbuh, membelah diri dan seterusnya, dan juga dia melakukan proses sintesis protein. Dari sini maka gen itu akan melakukan proses sintesis protein bersama dengan genetik dari si DNA bakteri gitu, sehingga kita nanti akan membuat protein dalam skala laboratorium. Setelah didapatkan maka nanti diekstraksi hasil DNA rekombinannya, kemudian hasil ekstraksinya ini berupa protein siap untuk diinjekkan atau disuntikan kepada orang yang sehat. Nah, produk yang kedua adalah biosimilar. Biosimilar ini sebetulnya dasar tekniknya adalah DNA rekombinan tadi yang nomor 1 ya. Biosimilar ini lebih kepada produknya dari teknologi. Jadi yang pertama tadi teknologinya, yang kedua adalah produknya, biosimilar. Nah, kata biosimilar itu bio itu artinya hidup, similar itu sama. Berarti kita meniru apa yang ada di dalam tubuh makhluk hidup atau manusia. Nah, kita di dalam tubuh kita kan banyak sekali protein, hormon, enzim, ya, banyak sekali, dan itu barangkali bisa terjadi ketidaknormalan ya. Contohnya tadi orang diabetes tipe 1 tidak punya insulin, maka kita harus injekan insulin. Kita bikin biosimilarnya di laboratorium. Kemudian orang dengan tidak bisa darahnya sukar membeku ya, dia kan kekurangan faktor pembekuan darah tuh, yaitu faktor 8 dan faktor 9, maka kita akan buat faktor 8 dan faktor 9 di laboratorium. Lalu ada juga yang dia mengalami anemia berat dari gagal ginjal kronis, dia tidak punya protein namanya eritropoietin atau EPO, maka kita buat EPO di laboratorium, itu namanya biosimilar. Kemudian ada juga orang yang pertumbuhannya terganggu, kretinisme misalnya, dia tidak punya hormon pertumbuhan ya, maka kita buat hormon pertumbuhan di laboratorium, ini yang disebut dengan biosimilar ya. Jadi kalau dari tumbuhan itu tidak bisa memproduksi protein-protein ini kan, maka dari itu kita akan membuatnya dalam skala laboratorium dari manusia untuk manusia. Nah, ini dikatakan biosimilar. Jadi kita membuat sesuatu terapi protein yang itu meniru protein yang sudah ada di dalam tubuh manusia. Ini lagi in ya, saat ini sangat dibutuhkan sekali, bahkan LIPI pun juga sudah mulai membuat di Indonesia biosimilar ini, dan juga bekerja sama dengan Bio Farma tentunya ya. Di dunia sudah banyak sekali produk-produk biosimilar ya. Kalau dari data saya ini sejak tahun 2000-an itu sudah banyak sekali. Misalnya di sini somatotropin. Somatotropin itu adalah hormon pertumbuhan. Ada juga eritropoietin tadi yang untuk anemia berat karena gagal ginjal kronis ya. Ini humulin ini insulin ya adik-adik ya. Jadi protein-protein ini ada di dalam tubuh manusianya nggak bisa bikin, makanya kita bikin di lab untuk menggantikannya. Seperti itu. Nah, ini misalnya juga protein untuk faktor 8 dan 9 pada orang penderita hemofili yang darahnya sukar membeku ya, dia tidak punya protein ini, maka kita bikin lalu kita injekkan. Ya, seperti itu. Banyak sekali adik-adik protein-protein yang ada di dalam tubuh manusia yang mengalami gangguan ya.
Nah, contohnya insulin ya, ini sudah banyak saya bahas. Insulin adalah salah satu produk biosimilar yang dia diinjekkan pada orang penderita DM, terutama DM tipe 1 ya, karena DM tipe 1 itu gangguannya adalah pada produksi insulinnya. Jadi insulinnya sedikit ya. Kalau untuk sejarah insulin sendiri itu sudah tahun 1922 dikembangkan. Pertama kali dia tidak mengembangkannya dari gen manusia ya, tapi dia menggunakan anjing waktu itu dan memang disuntikan kepada anjing. Lalu semakin berkembangnya teknologi, maka dibuatlah teknik DNA rekombinan yang nomor 1 tadi untuk memproduksi insulin, itu sudah tahun 1977 gitu ya. Kalau di Indonesia rata-rata semuanya impor ya untuk insulin ya adik-adik. Nah, Bio Farma sendiri belum mengembangkan insulin, tapi ada beberapa protein lain sih yang termasuk biosimilarnya. Kemudian untuk produksi insulin ini sendiri sebetulnya seperti DNA rekombinan tadi ya, karena teknologinya kan DNA rekombinan. Jadi kita butuh gen yang mengkode insulin, kemudian kita butuh plasmid sebagai vektor atau pembawanya, kemudian kita butuh sel inang atau kompeten sel seperti bakteri, lalu nanti si bakteri ini akan melakukan sintesis protein untuk membuat insulin di skala laboratorium, kemudian kita ekstraksi dan purifikasi. Nah, ini sudah ada kalau di pabrik itu ada sebuah namanya fermentor, tangki fermentor untuk memfermentasi bakteri yang mengandung DNA rekombinan gen insulin manusia gitu ya. Ini produk yang sangat sering sekali dipakai yaitu Humulin yang isinya adalah insulin ya. Nah, yang ketiga adalah antibodi monoklonal. Nah, antibodi, apa itu antibodi? Antibodi ini merupakan protein yang dibuat oleh sel darah putih kita ketika ada antigen dari luar atau benda asing dari luar ya, yang mungkin salah satunya adalah infeksi, bisa virus, bakteri, dan seterusnya. Ketika virus masuk ke dalam tubuh, maka tubuh kita akan membentuk reaksi imunitas ya. Salah satunya dia membentuk antibodi. Nah, antibodi ini kadangkala adik-adik pada orang tertentu itu tidak bisa membuat atau dia lemah sistem imunnya. Maka dari itu kita bisa menggunakan antibodi ini. Mungkin adik-adik sekarang lagi in ya, yaitu plasma convalescence ya, mungkin untuk penderita COVID-19. Nah, plasma convalescence itu sebetulnya kan plasma darah yang di dalamnya itu ada antibodi-antibodinya. Ini diproduksi oleh penyintas COVID-19. Jadi pasien COVID-19 yang sudah sembuh, dia kan darahnya itu mengandung antibodi yang sudah dia bertahan gitu ya, sehingga dia sembuh. Maka didonorkanlah kepada penderita COVID-19 yang belum sembuh gitu. Jadi penderita COVID-19 yang belum sembuh ini barangkali sistem imunnya rendah sehingga harus didonorkan antibodi gitu ya. Nah, antibodi monoklonal itu sebetulnya hampir sama seperti plasma konvalesen. Cuma bedanya kalau plasma konvalesen itu antibodinya masih campur adik-adik ya. Misalnya penyintas COVID-19 yang sudah sembuh ini ternyata tidak hanya sakit COVID-19 waktu itu, mungkin juga dia mengalami demam tifoid, maka juga ada antibodi demam tifoid yang di situ. Jadi yang didonorkan juga ada antibodi terhadap COVID-19, ada juga antibodi terhadap demam tifoid. Jadi intinya belum dipisah-pisahin nih mana yang antibodi untuk COVID-19, mana yang antibodi untuk demam tifoid. Kalau yang antibodi monoklonal ini, mono itu satu, berarti dia sudah spesifik gitu ya adik-adik ya, sudah dipisah-pisahin begitu. Nah, sejarah antibodi monoklonal ini sudah 3 tahun setelah insulin ya, 1975 sudah dikembangkan ya, secara teknologinya namanya hibridoma adik-adik. Nah, ini teknik hibridoma. Jadi kalau teknik hibridoma itu artinya dia menghibridisasi. Mungkin adik-adik pernah tahu mencangkok ya. Jadi istilahnya seperti mencangkok itu dia kita mengkombinasi dua sifat yang baik ya. Kalau mencangkok mangga satunya manis ya, tapi dia buahnya sedikit, yang satu buahnya banyak tapi kecut gitu ya, kemudian kita hibridisasi ya. Ini seperti itu adik-adik. Jadi kita punya dua sel. Satu selnya dia bersifat sel kanker ini pertumbuhannya cepat. Yang satu lagi itu kita menggunakan sel darah putih yang fungsinya adalah untuk memproduksi antibodi. Nah, tentunya sel darah putih ini harus
injekkan dulu virus di dalamnya supaya dia bisa memproduksi antibodi. Kita dapatnya misalnya dari tikus atau mencit. Jadi awalnya untuk membuat antibodi monoklonal itu kita bikin mencit itu kita infeksi dengan virus tertentu. Misalnya kita mau bikin antibodi anti COVID-19. Berarti si tikus ini nanti diinjekkan virus COVID-19. Setelah itu secara otomatis sel darah putihnya ini akan membuat antibodi anti COVID-19 dari limpanya ya, limpa. Nanti si sel darah putih dari limpa ini kemudian diisolasi ya, lalu kita gabungkan dengan sel kanker. Biasanya sel kanker yang digunakan juga setipe. Kalau sel darah putihnya dari mencit, berarti sel kankernya juga dari mencit ya. Biasanya yang digunakan kalau mencit itu namanya sel mieloma, yaitu sel kanker sumsum tulang gitu ya. Kalau dari sel sel tubuh manusia ya banyak, misalnya sel HeLa ya, sel MCF7 itu bisa digunakan. Yang penting sel kanker. Sel kanker tapi yang sudah dilemahkan. Nah, sel kanker ini kan fungsinya dia sifatnya terus pertumbuhannya cepat. Jadi yang mau kita ambil sifatnya adalah sifat pertumbuhannya cepat, sedangkan yang limfosit B dia memproduksi antibodi. Jadi nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan suatu sel yang dia bisa memproduksi antibodi dengan cepat. Intinya gitu. Ya, setelah itu antibodi yang dihasilkan nanti kita murnikan untuk bisa mendapatkan antibodi monoklonal yang hanya merupakan antibodi untuk satu jenis penyakit saja, gitu ya. Kalau yang plasmaferesis, plasma konvalesen yang ada saat ini, itu caranya adik-adik penderita itu masuk ke PMI, kemudian dia donorkan darahnya, nanti masuk ke kantong-kantong yang namanya plasmaferesis. Nanti dia misah sendiri antara sel darah merah, sel-sel sama plasmanya gitu. Nanti plasma inilah yang akan didonorkan kepada pasien COVID-19 gitu ya. Nah, ini masih poliklonal. Kalau mau dibikin monoklonal juga bisa nanti melalui proses purifikasi. Yang keempat adalah stem cell ya. Stem cell itu nama Indonesianya adalah sel punca. Ini apa? Ini merupakan sel yang menjadi awal mula dari pertumbuhan sel-sel lain di seluruh tubuh kita. Nah, di dalam tubuh kita itu adik-adik itu kan banyak sekali jenis sel. Ada sel syaraf, ada sel darah, kemudian ada sel tulang ya. Kita tahu bentuk-bentuknya dulu. Kalau sel syaraf itu bentuknya seperti bulat, kemudian ada akar, akson sama dendritnya ya. Kalau sel otot itu ada seperti gelendong, kalau sel darah itu ada yang bulat, bikonkav, macam-macam. Nah, pernah membayangkan mereka semua itu berasal dari apa? Berasal dari stem cell. Di mana stem cell itu belum berbentuk khusus ya, dia bisa memiliki kemampuan pembelahan yang tinggi dan juga belum berdiferensiasi atau spesifik untuk jenis apapun. Itu ada di mana stem cell di janin ya, pada saat zigot. Nah, ketika fertilisasi ya, perpaduan gamet jantan dan betina ya, pada manusia misalnya itu pertama kali terbentuk kan zigot. Nah, disitulah zigot ini banyak mengandung stem cell gitu. Nah, stem cell ini adik-adik punya kemampuan proliferasi tinggi, membelah diri tinggi, dan juga bisa berdiferensiasi menjadi suatu bentuk sel tertentu. Dan ini kemudian bisa digunakan untuk terapi ya. Misalnya pada penderita gangguan sumsum tulang gitu ya. Jadi sumsum tulangnya ini produksinya rendah, atau pada ini diabetes mellitus juga, misalnya pankreasnya rusak, atau pada orang yang jaringan parunya rusak begitu. Jadi banyak sel yang rusak. Ini bisa adik-adik itu dikembangkan dari stem cell, karena stem cell ini kan belum jadi bentuk sel apa begitu ya. Ini bisa disuntikkan kepada manusia, kemudian karena daerahnya itu mendukung stimulasi terbentuknya sel, maka dia akan bisa jadi sel syaraf, jadi sel endotel, jadi sel otot, tulang, dan seterusnya. Nah, itu bisa langsung diinjekkan kepada manusia, atau kita bikin dulu di laboratorium menjadi sel apa. Misalnya kita mau bikin sel kanker, berarti kita nanti induksi pertumbuhan untuk sel kanker, misalnya kita mau bikin sel sumsum tulang ya, sel darah, eritrosit misalnya. Eritrosit, leukosit. Nah, ini growth faktornya atau faktor penumbuhnya itu namanya EPO. Nah, kalau stem cell tadi kita tetesi dengan EPO, maka dia akan bisa berubah menjadi sel darah atau sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit.
Seperti itu. Jadi tergantung dari faktor pertumbuhannya. Nah, kalau sudah matang di laboratorium, ini bisa diinjekkan secara lokal pada area-area yang membutuhkan. Misalnya tadi gangguan pada sumsum tulang karena dia tidak bisa bikin eritrosit, maka kita suntikan pada sumsum tulang. Seperti itu. Lalu ini beberapa praktek isolasi stem cell ya. Jadi isolasi stem cell ini bisa dari janin ya, Adik-adik itu tidak dari bayinya, tapi dari plasentanya ya. Misalnya ada lahiran nih, kan ada plasenta atau ari-arinya. Nah, ari-ari ini bisa diambil sedikit, sebagian selnya kemudian ditumbuhkan ke media tertentu untuk dikultur dan menjadi banyak gitu. Jadi nggak semua plasentanya begitu enggak, tapi sebagian sedikit saja sepotong ya, kemudian kita kembangkan di laboratorium. Nah, ada juga nih yang tidak diambil dari janin tapi diambil dari orang dewasa. Bu, apakah ada? Ada. Kita orang dewasa juga punya stem cell, tapi tidak di semua tempat, hanya ada di bone marrow ya. Bone marrow itu apa? Sumsum tulang. Jadi tulang kita itu kan bagian tengahnya yang warna merah kekuningan itu, kalau dimakan waktu kita makan bakso ya, ada bakso sumsum tulang itu rasanya gurih ya, kita kan punya juga sumsum tulang itu. Nah, itu ada stem cell-nya Adik-adik. Nah, itu bisa diambil. Ini gambar yang saya tunjukkan ke adik-adik, ini adalah gambar stem cell ya Adik-adik ya. Gambar stem cell pada orang dewasa kemudian diambil dari bone marrow atau sumsum tulang belakangnya. Aplikasi stem cell banyak sekali untuk diabetes, berarti dia memperbaiki jaringan pankreas ya. Ya, PPT saya muncul kan ya, Adik-adik ya? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya, tinggal 2 lagi. Yang kelima adalah terapi gen. Nah, terapi gen ini definisinya merupakan teknik bioteknologi modern yang kita di situ memodifikasi gen, Adik-adik ya. Ini lucu juga ya, memodifikasi gen bisa tabu bisa ya. Jadi bagaimana caranya memodifikasi gen itu ada 2 metode. Yang pertama ex vivo dan yang kedua in vivo. Kalau ex vivo itu berarti merupakan terapi gen di mana kita mengambil mula-mula sel di dalam tubuh kita yang bermasalah itu diambil dulu, kemudian kita perbaiki di luar gitu ya. Setelah itu nanti setelah diperbaiki gennya, misalnya kalian kan sudah belajar mutasi kemarin ya. Misalnya ada suatu gen yang terinsersi atau kesisipan gitu ya. Maka satu nukleotida itu nanti kita potong gitu. Kemudian setelah normal nanti dikembangkan ya, semakin menjadi banyak lalu diinjekkan kembali ke dalam sel, dia nanti akan membuat DNA baru, gen baru yang sudah normal. Kalau yang in vivo, nah ini modelnya in vivo di dalam berarti ya. Pada terapi in vivo ini rekayasa genetik dilakukan di dalam tubuh ya. Terapi gen in vivo biasanya dilakukan dengan memasukkan gen tertentu yang melibatkan virus. Jadi misalnya tadi orang diabetes tipe 1 kan tidak punya insulin ya. Kita lihat apakah dia memang gen insulinnya tidak ada. Kalau tidak ada atau rusak, maka kita injekkan tambahan gen dari luar. Nah, DNA ini tidak bisa melayang-layang sendiri adik-adik. Harus beri kendaraan gitu ya atau pembawanya. Biasanya pembawanya itu bisa plasmid, bisa virus ya. Virus itu kan bisa masuk sendiri ke dalam sel. Nah, kita pakai jasanya si virus itu. Tapi virus tidak sembarang virus ya, virus yang sudah dilemahkan tentunya. Begitu. Kemudian yang terakhir ini adalah vaksin, antisera, dan diagnostika. Ini yang sekarang lagi in ya tentang vaksin. Vaksin itu apa sih sebetulnya? Vaksin itu adalah suatu substansi atau bahan imunologi yang diberikan kepada seseorang untuk menstimulasi efek kekebalan aktif pada tubuhnya. Jadi sistem kekebalan tubuh itu ada 2, ada yang alami, ada yang buatan. Kalau yang alami itu kan dilakukan sendiri oleh tubuh manusia. Kalau yang buatan kita buat di skala laboratorium kemudian diberikan. Nah, sekarang kita bicara yang buatan. Kalau yang buatan juga dibagi lagi jadi 2 tipe. Yang pertama adalah kekebalan buatan yang aktif, yang kedua kekebalan buatan yang pasif. Kalau yang aktif vaksin ini ya Dede. Nah, kenapa dikatakan aktif? Karena vaksin ini isinya adalah virus. Nanti dimasukkan ke dalam tubuh, kemudian tubuh akan mengenali si virus itu lalu bikin antibodi.
gitu ya. Jadi aktif di sini berarti si pasien ini aktif untuk membentuk antibodi sendiri. Tapi kalau yang kekebalan buatan yang pasif itu kita berikan antibodi tadi ya, seperti plasma konvalesen itu kita injekkan. Jadi antibodinya langsung diberikan langsung dari luar gitu. Jadi si pasien tidak bikin antibodi sendiri. Jadi paham ya di sini ya antara kekebalan buatan pasif dan aktif. Nah, vaksin itu ada adik macam-macam. Nah, ini kalau yang antibody itu disebut antisera, yang vaksin ya ini. Jadi bedanya vaksin itu tadi diberikan kepada seseorang itu adalah virus di dalamnya isinya dan memicu respon imun antibody dari si pasien. Tapi kalau antisera yang diberikan itu sudah antibodinya gitu. Jadi si pasien nggak usah bikin antibody lagi gitu ya. Kalau bahan diagnostika ini biasanya untuk diagnostik rapid test ya, rapid test antibody itu untuk diagnosa, bukan untuk terapi. Nah, tipe vaksin itu ada vaksin hidup, jadi isinya adalah virus yang hidup atau bakteri yang hidup tapi sudah dilemahkan. Dilemahkannya dengan pemanasan atau dengan pemberian CaCl2 sehingga DNA-nya itu menjadi inaktif sehingga tidak berbahaya. Kalau vaksin kilat ini berarti vaksin yang sudah dimatikan, kemudian toksoid ini racunnya saja yang diberikan. Kalau vaksin subunit itu adalah protein vaksin yang diberikan, bukan satu tubuh vaksinnya, tapi protein pengenal yang ada di membran vaksinnya itu yang ada di dalam vaksin tersebut. Jadi kan si vaksin punya kapsid nih. Di luar kapsidnya ada protein yang akan dikenali oleh tubuh kita sebagai antigen. Nah, protein ini saja yang dimasukkan ke dalam vaksin, gitu. Kalau vaksin konjugat itu sama seperti subunit, tapi subunit itu bentuknya protein, kalau konjugat ini bentuknya polisakarida. Kalau vaksin rekombinan ini merupakan hasil rekombinasi. Jadi misalnya kita mau membuat antibody, ini kita ambil gennya dulu ya, gennya dari si COVID-19, kemudian kita berikan ke kultur sel, nanti kultur sel bikin antibody gitu ya. Atau di dalam vaksin ini itu isinya adalah protein virus, DNA virus ya, kemudian kita injekkan ke dalam tubuh manusia, nanti tubuh manusia mengenal sebagai antigen. Ini juga termasuk dalam vaksin DNA yang diberikan bukan satu tubuh virusnya, bukan protein virusnya, tapi DNA virusnya yang dimasukkan. Itu juga akan dikenali antigen oleh tubuh kita sehingga nanti tubuh kita aktif membuat antibody. Jadi tujuan vaksin itu untuk pengenalan dulu adik-adik. Jadi si tubuh orang yang sehat ini diberi vaksin untuk mengenali, ini loh bahwa ada virus COVID-19 misalnya. Kamu kenalono dulu. Nanti kalau ada virus yang sebenarnya datang, kamu sudah siap, kamu sudah punya antibodinya. Intinya gitu. Jadi fungsinya vaksin itu supaya tubuh kita kenal dulu bahwa ada virus itu. Itu kalau sudah kita punya antibodinya, enak nanti ketika ada virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh, kita sudah bikin antibodinya. Dan satu lagi bedanya, kalau vaksin itu diberikan pada orang yang sehat, tapi kalau yang antibodi monoklonal ya tadi, antibodi atau antisera atau plasma konvalesen itu diberikan pada orang yang sakit. Itu ya, itu bedanya. Vaksin tidak boleh diberikan pada orang yang sakit, harus orang yang sehat. Tapi kalau plasma konvalesen atau antibodi diberikan pada orang yang sakit, itu bedanya, Dede. Nah, itu dia. Oke, stop share.